Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Itu ya, pola hidup sehat. Pertama, pola makan. Yang kedua, pola gerak. Harus bergerak. Ya. Pola gerak artinya apa? Jangan kita itu diam, geraklah. Saya itu yang tempat hadir Rebo ini sore-sore atau pagi-pagi selalu nyapu ya. Ya. Kenapa? Ya gerak ya Pak ya. Iya. Itu yang punya sawah itu ya. Ya. Pada wakil kesusunan sawah, ya karena senang dah. Dosanya itu kan orang sawan juga Pak. 9 tahun saya itu bersawah bertani Pak. Senang betul. Ada unsur-unsur apa ya, kesenangan, bahagia. Sudah ketemu teman dan sebagainya. Pola gerak. Nah, bagaimana gerak ala Rasulullah? Jadi ada gerak secara Islam, ada gerak yang sifatnya umum. Tapi yang jelas harus gerak. Saya singkat seroja, sehat, rohani dan Jasmani. Seroja, jalan seroja. Sehat, rohani dan jasmani. Maka bangunlah jiwanya, bangunlah macam-macam yang saya lihat dari teman-teman kita ini, yang bertani ya ke sawah, yang pensiunan pakai sepeda, di alun-alun, ya enggak? Ini baik sekali. Kemudian yang ketiga adalah pola fikir. Ya. Sehat dari pikirannya dan hati. Nah, cara bahasa Inggrisnya apa? Positif apa? Positive thinking. Selalu apa ya? Berpikir yang baik-baik, yang positif saja. Melihat teman dalam satu kelompok ini, pengajian ini, karena positif, sehingga tidak ada kecurigaan. Tidak ada. Kalau hati kita bersih, insya Allah melihat teman itu sudah seperti ya saudara. Maka kita tuh harus menghindari namanya overthinking. Ini bahasa Inggris nanti ya. Overthinking. Apa? Baperan. Jadi positive thinking itu harus kita jadi pola hidup kita positive thinking. Positive thinking pada Allah, berprasangka baik ya toh, kepada Allah, berprasangka baik kepada sesama manusia. Berprasangka baik pada alam sekitar kita. Akan menjadi sehat kalau kita punya pikir seperti itu. Tapi kalau overthinking itu apa? Overthinking itu overdosis gitu. Ya kan ini. Apa? Over apa? Nah, lebih. Itu tidak boleh. Misalnya kita ini diberikan ujian oleh Allah, kecewa, ya tak? Ini kecewa, tapi kecewa yang berlebihan itu namanya overthinking. Susah berlebihan, hutang berlebihan,
Ya kita harus ngukur lah, kalau punya utang itu harus bisa bayar tuh gimana? Istilah sekarang tuh SMS. SMS tahu Pak? Ini penyakit ini Pak. Ini penyakit Pak, SMS ini. Senang melihat orang susah. Gitu. Atau di baliknya, susah melihat orang senang. Nah, ini namanya positif over. Coba misalnya begini, ini kan sudah semua keluarga, sudah punya istri yang punya. Melihat, kita kan bertetangga, melihat tetangga beli kulkas, kedinginan Pak. Ya kan, melihat tetangga itu loh, Mas, itu loh, tetangga kita beli kulkas kedinginan. Satu saat ketemu lagi, membeli kompor, kebakaran apa nih? Nah ini loh, di sini kebakaran. Tetangga membeli mobil yang lama ditabrakkan. Dan maksudnya apa? Biar ganti. Itu namanya sudah SMS, itu penyakit hati. Makanya kalau pola pikir dan pola hati ini kita bisa mengelola, insya Allah kita akan mendapatkan hidup yang sehat. Kemudian yang keempat ya, pola bersih. Pola bersih, baik itu dari sisi agama maupun medis, kesehatan, bersih itu sangat dibutuhkan. Maka di dalam Al-Quran disebutkan apa? Dalilnya at-tahuru minal iman. Nah, satrul apa? At-tahuru satrul iman. Jadi kebersihan itu sebagian daripada iman. Jadi kalau kita suka bersih, insya Allah akan termasuk orang yang beriman. Kita sudah dalam Islam diajari wudhu, ya kan? Ternyata wudhu itu sangat besar manfaatnya dari kesehatan. Karena apa? Di dalam wudhu itu selain kita ya melakukan satu gerakan-gerakan, juga pijatan-pijatan sebenarnya. Ya. Coba seperti ini, bismillahirrahmanirrahim. Ini kan sudah mulai ya di kremes-kremes gini Pak ya. Sudah. Jadi kalau dulu Pak saya jadi guru di SPG Muhammadiyah, di SMP Muhammadiyah Banyuwangi. Kan dulu pakai kapur, ya toh? Pakai kapur. Jadi kalau untuk saat itu ada kapur kan harus betul-betul gini Pak. Jangan langsung kadang-kadang gini ya. Harus betul-betul disunahkan ini dulu. Jadi ada pijatan seperti di tangan, mulai dari sini. Itu sebetulnya begini Pak, bukan hanya gini Pak. Tapi harus ada pijatan. Itulah kan membuat sehat Pak sebetulnya. Kemudian di kaki selah-telahnya itu ya. Itu. Orang melakukan ini pada waktu kita akan makan pakai tangan, kan cuci tangan dulu kan. Ini pola untuk apa sehat, dalam arti kita makan tidak mengandung apa bakteri. Pada saat COVID, ya. Apa tiga apa itu? 3M itu apa? Mencuci, mengukur, apa? Mencuci, mengukur, apalagi? Mencuci masker ya, masker mencuci, mengukur. ditambahin lah 3M.
tidak hanya 3 itu. Kalau dalam Islam cukup itu cara medis, memang cara Islam lebih ya, mengubur, mendoakan dan bertawakal pada Allah. Itu kalau kita cara Islam tidak hanya 3 itu. Kita harus tetap usaha bagaimana agar supaya kita tidak kena penyakit, yaitu dengan cara menjaga jarak. kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu yang kelima adalah pola doa, ya. Pola doa. Artinya apa? Kita itu harus punya pola doa, artinya doa yang baik, ya. Yaitu yang tadi prasangka yang baik itu termasuk diantaranya kaitannya dengan doa ini, ya. Berdoa yang baik, berpikir yang baik, berbicara dan baik, dan berbuat yang baik. Jadi kalau ini kita lakukan 5 konsep hidup sehat, insya Allah kita akan menjadi hamba Allah yang sehat, yang selalu terjaga kesehatan kita. Maka dari itu salah satu di antara orang yang selalu bersih, orang yang selalu bersih itu akan didoakan oleh malaikat. Mungkin satu saat saya akan menyampaikan tentang siapa-siapa saja yang didoakan malaikat. Mungkin ya, diingatkan nanti ada. Ada amalan-amalan yang kalau kita amalkan itu adalah termasuk yang didoakan oleh malaikat. Ya, mungkin masih ada waktunya. Tinggal 5 menit. Ya, 5 menit bisa ya. Maukah didoakan sama malaikat? No. Kesempatan lain Pak, kesempatan tanya yang bagus. Belum. Gimana? Kesempatan 5 menit ini? Nah. Oh nggih. Yang ini Diskusi. yang ada tadi. Ayo. Monggo. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan konsep hidup sehat ini bisa kita lakukan. Yang pertama tadi apa? Pola makan yang sehat, yang halalan, thayyibah. Yang kedua, Pola gerak. pola Pikir. Pola pikir. pola gerak. Ya, sholat. Gerak. Coba tadi malam, sholat tahajud dan sholat subuh. Iya. 2 sholat sunnah yang luar biasa itu adalah tahajud dan qobliyah subuh. Luar biasa. Nanti akan kita terangkan atau mungkin sehari akan menerangkan 2. Itu pola ala Rasulullah itu sehat itu. Jadi pola makan sehat, pola gerak, pola pikir, pola pikir, zikir, Bersih. Pola hati, pola doa. pola doa. Ya, pola doa. Ini Pola monggo yang mau tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah jamaahnya hari ini luar biasa. Amin. Alhamdulillah senang, mudah-mudahan kita istiqomah bisa Amin. hari memulai dari sholat subuh. Ya Allah, Pak Imam Sufi mengimami dengan baca surat rakaat yang kedua itu tim Wairayyaroh dan tim Sawayyarah. Kita kaitkan dengan surat yang kedua. Orang kafir bagaimana? Orang yang Islam bagaimana? Kemudian ditutup dengan surat Bayyinah yang luar biasa.
kehidupannya kita, lalu mendapatkan tambahan ilmu yang sekarang dengan pola yang kehidupan sehari-hari ini sangat dibutuhkan. Satu topik yang pertama dengan pola makan, Pak. Pola makan ini amat sangat tertarik manakala kita mensyukuri nikmat Allah dengan menyenangkan, gembira dan sebagainya. Tapi di sisi lain kayaknya efeknya luar biasa. Nah, sekarang untuk bisa mengkondisikan bagaimana pola makan yang kita pada dasarnya seperti masih lapar, ya, tapi kepingin tambah dan rasanya enak. Sehingga kadang-kadang kita lupa banyak makan jadi gemuk, jadi sumber penyakit. Nah, untuk mengantisipasi itu gimana kira-kira? Puasa. Nah, mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang saya baca tadi surat apa? Apa ini? Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Bapak, saudara yang saya hormati, manusia itu dibagi tiga, ya. Orang yang mukmin, ya, orang yang beriman, orang kafir, dan orang munafik. Sini lengkap. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Ini sudah jelas janji Allah, ya. Jadi janji Allah bagi orang-orang yang ingkar, orang-orang kafir itu memang tempatnya yang paling pas itu ya Pak. Ulaika hum syarrul bariyah. Sudah jelek-jelek tempat. Tapi sebaliknya bagi innalladzina amanu wa amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu adalah sebaik-baik tempat. Ini janji Allah, ya. Janji Allah. Pasti kita, kalau kita beriman pada Allah dan beramal soleh, janji Allah kita akan dimasukkan yang tempat yang terhormat. Ya. Jazaohum inda rabbihim, ya. Jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu an. Dari kalimat khosya. Ini dari artinya sudah ini janji Allah. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka adalah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ya. Allah itu wal awalu wal akhir. Surga itu kekal, tapi tidak seperti kekalnya apa? Allah. Itu siapa yang mengekalkan? Coba nanti kalau sudah di surga neraka itu dikekalkan oleh Allah itu. Coba sehari di surga berapa? 1000 hari. 1000 hari. 1000 tahun. Nah, 1000 tahun, masya Allah. Kalau 1000 tahun di dunia. Ya, di neraka itu. Jadi Islam itu ngurusi yang taat, yang beriman dan beramal soleh. Orang yang kafir tidak diurusi, dah. Kenapa? Tidak terikat dengan hukum kan? Jadi mereka itu langsung tempatmu di sini. Ya dah. Kalau yang diurusi kita ini, itulah sebagai bentuk rahmat Allah bahwa kita itu di apa namanya? Dijadikan pilihan oleh Allah SWT. Amin. Terkait dengan masalah makanan ya tadi saya kira kita ya itulah memang Bisa diukur. tadi bilang betul, dengan puasa itu satu sistem ya. Puasa itu bisa menyehatkan jasmani dan rohani kita. Itu ya. Itu kesimpulan habis Pak. Mohon maaf. Sip.
Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.